Dia secara tak sengaja melihat gangster menggertak warga. Jadi dia melempar bola ke arah mereka. Kepala gangster itu berdarah. Dia ingin tahu siapa yang berani melakukannya. Tiba-tiba Yo Seong melempar bola lain. Para bawahan segera keluar. Tapi Yo Seong sangat tenang. Dia juga menantang mereka. Para bawahan memutuskan untuk menangkapnya. Tapi dia tidak melarikan diri. Dia memancing mereka ke sebuah rumah. Setelah memasuki rumah, dia mengalahkan mereka semua. Paman yang diselamatkan juga ketakutan dengan adegan itu. Tapi Yo Seong sangat bersemangat. Karena dia bertemu rekan senegaranya. Jadi dia memutuskan untuk menyelamatkannya. Di bawah bantuannya, paman berhasil lolos dari bajingan itu. Setelah membawanya pulang, dia diberi tamparan di telinga. Ayah angkat memarahinya karena dia membawa orang asing ke rumah. Tapi Yo Seong bilang dia tidak dapat melihat kematian tanpa menyelamatkan. Lalu dia meminta ayah angkat untuk membantu paman. Ayah angkat bertanya pada paman, "Apa yang bisa kau lakukan?" "Saya seorang koki." Sesudah memakan masakannya, ayah angkat memutuskan untuk membiarkan paman tetap tinggal. Yo Seong secara tak sengaja melihat foto di saku paman. Dia bertanya siapa gadis cantik ini. Paman berkata gadis itu bernama Kim Na. Tapi dia bukan anak paman. Saat melihat ayah angkat sedang tidur, paman mendorong membuka pintu. Hasilnya paman hampir kena peluru. Ayah angkat bertanya ada apa. Dan Yo Seong segera membawa paman pergi. Paman bingung. Bahkan Yo Seong belum pernah melihat ayah angkat tidur. Tak disangka besoknya preman datang untuk membalas dendam. Yo Seong terbangun oleh suara tembakan musuh. Dia menyuruh paman bersembunyi. Mereka menembak kamar. Saat ini ayah angkat sedang berlatih dan mendengar tembakan. Jadi dia segera pergi ke rumah. Sekarang para preman telah menyerbu masuk. Saat mereka mendekat, Yo Seong membuka matanya, lalu bangun dan memukul mereka. Karena musuhnya banyak, dia melompat keluar jendela. Dia bersembunyi di balik tiang dengan pistol. Saat ini pengasuh datang karena khawatir. Hasilnya dia ditembak mati. Yo Seong dirawat olehnya sejak kecil. Sekarang dia melihatnya mati dengan matanya sendiri. Dia tidak bisa menerima. Pikirannya kosong. Tapi pemimpin mengarahkan pistol padanya. Untungnya ayah angkat datang tepat waktu. Pemimpin langsung melarikan diri. Yo Seong sangat sedih melihat kematian pengasuh. Dia mengambil senjata dan berniat membalaskan dendam pengasuh. Dia menentang larangan ayah angkat. Dia mengejar mereka. Sekarang mereka berlari ke ladang ranjau. Beberapa dari mereka menginjak ranjau dan hancur berkeping-keping. Yo Seong mengikuti suara ledakan. Tapi dia tak sengaja menginjak ranjau. Jika bergerak ranjau akan meledak. Pemimpin melihat dan mengarahkan pistol padanya. Saat itu ayah angkat datang dan menyelesaikan dua preman itu. Lalu dia mengingatkan Yo Seong. Ketika menyelamatkan paman itu Anda harus menerima konsekuensinya. Jika tidak itu akan membahayakanmu dan kerabatmu. Ayah angkat menggunakan pisau untuk memisahkan kaki Yo Seong dari ranjau. Tapi Yo Seong bergerak. Ayah angkat membantunya. Jadi dia kehilangan kakinya karena ranjau. Sesampainya di rumah dia segera diobati. Dia mengatakan kebenaran dari bertahun-tahun lalu. 17 tahun lalu dia dan ayah Yo Seong serta rekan lainnya akan menyelesaikan misi rahasia. Tapi mereka diburu negara. Mereka dibunuh oleh rekan senegaranya. Untuk menyelamatkan ayah angkat, ayah kandung mengambil peluru untuk ayah angkat. Hasilnya peluru hanya melalui bahu ayah angkat. Akhirnya hanya ayah angkat yang selamat. Ayah kandung menitipkan istri dan anaknya pada ayah angkat. Ayah angkat mencuri Yo Seong dari tangan ibu kandung. Dia melatihnya sejak kecil, hanya demi balas dendam. Untuk menghindari pengejaran, ayah angkat membawanya ke tempat paling berbahaya. Dengan kekejaman dan keterampilannya, ayah angkat menjadi kekuatan besar di sini. Dia juga mengumpulkan banyak uang. Yo Seong berniat membalaskan dendam ayah kandung. Dari situ dia belajar siang dan malam. Dia tak hanya fasih 5 bahasa, bahkan menjadi seorang prajurit yang tak terkalahkan. 7 tahun telah berlalu. Dia kembali untuk membalas dendam. 5 pejabat serakah ini akan menjadi targetnya. Sebelumnya ayah angkat memberitahunya untuk tidak jatuh cinta pada siapapun. Jangan menunjukkan kasih sayang. Jika tidak maka akan menimbulkan bencana bagimu dan kerabatmu. Paman memintanya untuk mengawasi Kim Na. Dan keduanya akan mengadakan pertemuan. Target pertamanya adalah anggota Kongres Huan. Dia mulai mengumpulkan bukti. Dia mulai mencari cara untuk mendekatinya. Dan sopir yang disewa adalah Kim Na. Tapi dia sedang melakukan tugas.
Jadi tidak berbicara tentang hubungannya dengan paman. Di tengah jalan Kim Na tidak tahan. Ketika melihat dua orang bermesraan di dalam mobil. Kim Na merasa kesal. Jadi dia menginjak rem untuk menghentikan mobil. Dia menanyai keduanya, tidak bisakah kalian menunggu sebentar lagi? Kalian akan berada di hotel dalam beberapa menit. Tapi saya ingin melakukannya di dalam mobil. Mendengar itu Kim Na keluar dari mobil dengan marah. Melihat itu Yo Seong segera menghentikannya dan memintanya tetap mengemudi. Kim Na meminta bayaran setengah jalan. Tapi karena belum sampai ke tujuan Yo Seong tidak mau membayarnya. Jadi Kim Na menyambar dompetnya dan mengambil uang sesuai bayarannya. Kemudian mengembalikan dompetnya. Tapi dia masih merasa kesal. Jadi dia menendang mobil. Lalu dia pergi tanpa mengucapkan apapun. Tapi ketika menunggu di halte bus, dia tidak bisa menemukan ponselnya. Kemudian dia menyadari bahwa ponselnya masih ada di mobil Yo Seong. Saat ini Yo Seong sedang bersama wanita itu. Dia mencoba mencari informasi darinya. Tiba-tiba ada panggilan telepon. Ini aku meninggalkan ponselku di dalam mobilmu. Keluarlah dan ambilkan untukku. Kemudian lanjutkan pekerjaanmu. Apa kamu bisa? Yo Seong segera menutup telepon. Kim Na pergi ke mobil itu. Dia melihat rumah sakit menelponnya terus. Dia sangat khawatir. Dia dengan marah menendang mobil Yo Seong. Suara alarm menarik perhatian Yo Seong. Ketika turun dia tidak bisa melihat Kim Na. Lalu melihat ponsel Kim Na mendapat telepon dari rumah sakit. Ternyata ayah Kim Na sakit parah dan berhutang uang besar. Dia memohon pada dokter untuk segera mengoperasi ayahnya. Tapi biaya operasi sangat mahal. Rumah sakit tidak bisa membantu. Untung Yo Seong tiba tepat waktu. Saya akan membayarnya. Cepat jalankan operasi. Kim Na sangat berterima kasih. Lalu Yo Seong mengembalikan ponselnya dan pergi. Kim Na segera mengejarnya. Dan bertanya mengapa kamu membantuku. Saya tidak punya alasan untuk itu. Kim Na bersumpah untuk mengembalikan uang itu. Tapi Yo Seong bilang itu hanya jumlah kecil. Seperti memberi sumbangan pada orang miskin. Kemudian dia mengendarai mobilnya ke hotel. Besoknya Kim Na menerima panggilan. Dia diterima kerja sebagai pengawal wanita. Tak disangka di hari pertama bertemu seorang kenalan. Ketua memarahi Yo Seong karena hari pertama sudah terlambat. Tapi Yo Seong bilang aku salah ruangan. Ketika semua orang bingung. Dokter, Anda seharusnya pergi ke ruangan seberang. Apakah dia seorang dokter? Sebelum pergi Yo Seong tak sengaja melihat Kim Na. Setelah Yo Seong aktif berbicara, Kim Na sangat bingung. Kemudian dia mengejarnya. Katakan saya akan membayar biaya rumah sakit secara bertahap. Tapi Yo Seong hanya mencemoohnya. Jangan mencari alasan untuk mendekatiku. Kim Na terdiam. Dia tidak pernah melihat orang narsis seperti itu. Yo Seong bergabung dengan gelar doktor. Tapi ini adalah langkah pertama dalam rencana balas dendam. Presiden memanggil mereka. Untuk keamanan putrinya. Dia mengirim Kim Na dan penjaga lain untuk melindungi putrinya. Tapi setelah Mina melihat Yo Seong, dia tertarik dengan ketampanannya. Dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Yo Seong mengabaikannya dengan suatu alasan. Mina memberikan dua pengawal wanita 2 set benda. Dia ingin pergi ke bar. 2 orang hanya harus mengikuti. Untuk menjalankan rencana balas dendamnya Yo Seong juga ada di sini. Dia berkencan dengan nyonya anggota Kongres Huan. Dia ingin mengambil informasi yang bermanfaat darinya. Tapi setelah tahu wanita itu sudah tidak berhubungan dengan anggota Kongres Huan, Yo Seong langsung meninggalkannya. Wanita itu segera mengejarnya. Kebetulan Yo Seong bertemu Kim Na. Untuk memotong ekor, dia berpura-pura berkencan dengan Kim Na. Ketika Kim Na bingung, Yo Seong memainkan triknya. Dia mencuri ciuman pertama Kim Na. Wanita itu sangat marah dan bilang memang benar semua pria tampan itu bajingan. Setelah memberinya tamparan dia segera pergi. Saat ini Kim Na hanya berdiri tegak. Yo Seong bertanya apa kamu baik-baik saja. Tapi Kim Na hanya diam. Yo Seong membayarnya dengan cek. Lalu berterima kasih. Kim Na merasa terhina. Jadi sebelum Yo Seong pergi dia menangkapnya. Lalu menjatuhkannya. Bagaimanapun dia adalah pengawal wanita. Lalu dia mengembalikan cek itu. Pertunjukan ini telah membuka mata Yo Seong. Hari itu dia aktif mencari Kim Na. Dia tidak terbiasa di negara ini karena baru. Jadi dia ingin Kim Na menjadi asisten eksklusifnya. Jika Anda setuju saya akan membayar hutang ayahmu. Kim Na segera menandatangani kontrak. Yo Seong menyuruhnya membelikannya kopi. Kenapa dingin seperti ini? Kim Na tidak mau mengatakannya padanya.
Jadi menggunakan buku dan memaksanya untuk mencap. Perlu 200 untuk membayar semua utang. Yoseong bertanya, kamu sangat membutuhkan uang. Jadi kenapa kamu tidak mengambil cek itu kemarin? Kim Na marah dan menyuruhnya meminta maaf atas ciuman tadi malam. Apa maksudmu tentang ciuman tadi malam? Ciuman itu hanya kesalahpahaman. Apa yang kamu butuhkan? Kamu harus minta maaf. Jelas Anda yang harus minta maaf. Saya dipukuli olehmu. Benar-benar pria bajingan. Sementara pelatihan Yoseong menggoda Kim Na. Melihatnya tersenyum mengejek. Kim Na dengan marah menjatuhkannya ke tanah. Yoseong dilatih sejak kecil. Tapi dia sangat lemah. Dia bahkan berteriak kesakitan dan memohon ampun. Sekilas dia disalahpahami oleh Kim Na. Jangan tertawa seperti orang gila padaku. Apa yang harus dilakukan? Sungguh tidak bisa berkata-kata. Biarkan aku melirik krisanmu. Kim Na ingin memberinya pelajaran. Tapi gerakan kecil dari Yoseong membuatnya terkilir. Jadi Yoseong mengantarnya pulang. Tapi begitu menaiki tangga dia jatuh. Yoseong segera keluar dari mobil. Kakimu patah, jangan dipaksakan. Melihat Kim Na tetap melangkah. Dia secara aktif menggendongnya. Terlepas dari perlawanan Kim Na, Yoseong membawanya ke lantai 13. Setelah sampai di rumahnya, dia merasa lapar. Dia mencari-cari makanan di rumah Kim Na. Sambil makan mie, dia menyadari stiker merah di seluruh rumah. Dia bertanya untuk mencari tahu. Ternyata ibu Kim Na meninggal karena kecelakaan. Dan ayahnya sudah berada di rumah sakit lebih dari 10 tahun. Tagihan rumah sakit semakin menumpuk. Dan dia akan ditendang keluar dari sini. Melihat Kim Na seperti itu, Yoseong merasa sangat pahit. Malam itu dia menelpon paman. Setelah tahu Kim Na hidup dalam kesengsaraan, dia meminta Yoseong untuk membantu Kim Na. Dalam perjalanan ke tempat kerja kebetulan dia bertemu Kim Na. Kim Na memintanya untuk mengantarkannya ke perusahaan. Tapi Yoseong mengunci pintu mobil. Ya ampun, jika kita pergi bersama saya akan disalahpahami. Gerakan tubuhmu, dasar pria sialan. Bahkan jika ada kesalahpahaman kau tidak akan mendapat kerugian. Kim Na hanya harus berlari. Kemudian dia melihat Mina menggoda Yoseong. Mina membuat alasan untuk memintanya mengajarinya. Yoseong segera menolak. Tapi Mina tidak menyerah. Saat ini Kwang Su datang. Dia yakin dengan prestasinya yang tinggi. Jadi dia ingin menggantikan Yoseong untuk mengajari Mina. Kim Na tersenyum seperti musim yang baik. Jika Anda tidak ingin mengajariku, lalu berkencanlah denganku. Kamu bukan tipeku. Ambil cermin dan lihat dirimu sendiri. Saat ini Yoseong mendapat telepon. Dia diberitahu bahwa ada celah dalam keamanan jaringan. Dia dan Kwang Su bergegas ke sana. Kim Na segera memperingatkan Mina. Dia sangat berbahaya. Lebih baik kamu mencari pria lain. Bagaimana kamu tahu dia berbahaya? Setelah itu Mina meminta bantuan ibu. Kim Na menemui Yoseong untuk memberitahunya bahwa wanita itu ingin menemuinya. Tapi hari ini Yoseong sibuk. Apakah kamu punya janji di siang hari? Benar, aku punya janji dengan orang yang sudah lama tidak bertemu. Kim Na berpikir Yoseong berkencan lagi dengan wanita di hotel. Tapi pada malam hari dia mengiriminya SMS. Bertanya mengapa Anda tidak membutuhkanku lagi untuk mengemudi. Setelah diejek Kim Na sangat kesal. Tapi saat ini Yoseong pergi ke bandara untuk menjemput paman. Paman kembali ke Korea untuk membantunya melaksanakan rencana balas dendam. Setelah menyelidiki rahasia penggelapan, Yoseong menyelinap ke gedung tempat Hwan bekerja. Melihat bawahan menghancurkan bukti kejahatan. Lalu Yoseong membakar sampah di tempat sampah. Asap menyebar ke segala arah. Dia menekan alarm kebakaran. Ketika seluruh orang berlari, Yoseong menggunakan pena untuk menempel di pagar. Setelah keluar dari jangkauan kamera, dia membawa semua bukti pergi. Dia menempelkan potongan-potongan itu, lalu mengirimkannya ke jaksa. Saat Hwan akan melakukan konferensi pers, Yoseong mengambil inisiatif untuk menemukannya. Setelah mengetahui buktinya telah diambil, Hwan mulai mengintimidasi Yoseong dengan sengaja memancing amarahnya. Memangnya kenapa kalau saya melakukannya? Jika saya tidak melakukannya, maka orang lain yang akan melakukannya. Kau tidak bisa menghentikanku. Konferensi pers akan segera dimulai. Hwan akan berurusan dengan Yoseong selama konferensi pers. Sekarang paman melakukan pekerjaan. Dia menerima data jarak dekat. Kemudian Hwan tak mengharapkan bahwa dialognya sebelumnya ditayangkan di semua layar. Setelah melihat video Hwan tersebut semua orang mulai membicarakannya. Hwan hanya bisa diam.
orang di bawah karena tidak ingin terlibat. Dia mengirim bawahannya untuk mengurus Huan. Yo Seong mengalahkan beberapa pengawal. Melihat Huan ingin melarikan diri, dia segera menyusul. Saat ini Huan masih belum tahu bahaya yang mendekat. Ketika bawahan akan bertindak, Yo Seong segera menghentikannya. Keduanya bergulat, tapi dia bukan lawan Yo Seong. Huan ketakutan hingga gemetar. Yo Seong mengeluarkan senjatanya, tapi dia tidak membunuhnya. Dia ingin membiarkan hakim menghukumnya. Jadi dia melemparkannya ke depan gerbang kejaksaan. Saat ini wartawan berdatangan. Kim Yang sangat bingung. Anggota mengatakan bahwa dalam kotak ini akan ada kejutan. Akhirnya Huan membayar harga atas perbuatannya. Tapi ini hanyalah awal. Ayah angkat sangat tidak puas. Dia bertanya kenapa kamu tidak membunuhnya. Tapi Yo Seong mengatakan hutang nyawa tidak harus dibayar dengan nyawa. Dia ingin kehidupan orang itu sama dengan kematian. Ini adalah hukuman yang paling menyakitkan. Ayah angkat sangat memperhatikan pemikiran Yo Seong. Dia memutuskan untuk bertindak sendiri. Sekarang dia harus menangani 4 orang lagi. Hari ini paman datang menemui Yo Seong. Katakan saya melihat ibumu. Tapi Yo Seong sangat bingung. Karena ayah angkat mengatakan ibu telah meninggal. Tapi dia tetap datang menemukan ibu. Saat melihat ibu dia merasakan penderitaan yang sama. Saat ini kelompok Kim Na datang ke sini untuk makan. Yo Seong juga membayar makanan dan pergi. Itu membuat semua orang sangat sulit memahami. Yo Seong meminjam alkohol untuk bersantai. Dia mabuk dan meminta Kim Na untuk mengantarnya pulang. Kim Na berpikir dia biasa dimanjakan dari kecil. Jadi tumbuh sombong seperti itu. Saya kehilangan ibuku ketika masih muda. Maaf. Hentikan mobilnya. Kim Na pikir perkataannya telah membuatnya terluka. Jadi dia meminta maaf. Karena dia juga kehilangan ibunya di usia muda. Keduanya dapat dianggap sebagai orang yang sama. Dan dia mengerti maksudnya. Keduanya saling memahami tentang hal tersebut. Hari ini Kim Na punya misi untuk melindungi jenderal. Tapi kata paman hari ini ayah angkat akan melakukan pembunuhan. Dulu dia adalah tentara pasukan khusus. Tidak ada yang bisa lolos dari senjatanya. Ketika dia hendak menarik pelatuknya, listrik di gedung itu padam. Untuk melindungi jenderal, Kim Na menyuruhnya untuk bersembunyi di bawah meja. Karena visibilitas yang buruk, jadi Kim Na menjadi sasaran. Tepat ketika pelatuk ditarik, Yo Seong segera menarik Kim Na. Agar tidak terungkap dia segera kabur. Dia lari ke gedung di depan. Saat ini polisi datang. Karena gagal ayah angkat hanya harus melarikan diri. Dia memasuki lift dan tahu bahwa dirinya telah ditemukan. Dia bersiap untuk bertarung hidup dan mati. Tiba-tiba pintu di atas lift terbuka. Ternyata itu Yo Seong. Saat lift terbuka ayah angkat sudah pergi. Saat ini keduanya masuk ke dalam mobil. Ayah angkat tidak puas dengan perilaku Yo Seong. Mengapa kamu mematikan listrik? Kau membuatku melewatkan kesempatan untuk membunuh musuh. Yo Seong bilang membunuh adalah kejahatan. Dan kejahatan harus menanggung hukuman dari keadilan. Ayah, tolong aku. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.